Baik, teman-teman, jadi kita mulai food fermentation technology. Ini kita satu semester ini kita ada 2 kredit ya. Kemudian nanti evaluasinya kita ada UTS 30%, kemudian UAS-nya 30%, kemudian presentasi 20% nanti di akhir semester ya. Biasa kalau di semester lalu satu pertemuan sebelum final exam, sebelum tes akhir semester, sebelum UAS ya. Kemudian tugas itu juga dikumpulkan selama satu semester ini. Jadi teman-teman boleh nyicil dari sekarang tugasnya dan presentasinya juga boleh nyicil dari sekarang. Nah, tugasnya apa nanti saya jelasin ya. Untuk food fermentation technology sendiri, kita nanti akan mempelajari isolasi pertumbuhan mikroorganisme sampai nanti mendesain fermentor, sampai nanti waste-nya seperti apa ya. Kemudian tujuannya nanti kita akan melihat secara proses, kemudian dari segi industrinya seperti apa, kemudian nanti proses yang terlibat secara kimia seperti apa dan biologinya seperti apa gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mendapatkan secara keseluruhan kira-kira apa yang disebut sama food fermentation technology dan bagaimana aplikasinya nanti di industri. Nah, ini menunya ya. Jadi nanti kita bahas mulai dari introduction, kemudian nanti sampai UTS itu di aerasi dan agitasi, kemudian nanti dilanjut sampai ke presentasi ya. Nah, ini referensinya, bukunya apa? Nanti salah satu buku textbooknya nanti juga teman-teman bisa cek di Big e-learning-nya. Udah pada bisa masuk belum ya di e-learning-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Bisa akses ya? Bisa. Sudah bisa akses ya? Oke. Jadi di situ nanti bisa teman-teman bisa akses. Kalau misalnya mau ngeliat presentasinya dulu, baca, kemudian nanti sampai di kelas nanti mau diskusi atau ada yang mau ditanyain boleh, silakan. Cuma nanti kalau misalnya saya nggak bisa jawab, ya nanti saya minta waktu, mungkin nanti di kelas berikutnya baru nanti saya jawab ya. Gitu. Nah, oh iya, saya mau jelasin tugasnya ya. Jadi tugasnya itu presentasi dan tugas. Jadi tugasnya itu nanti teman-teman bikin satu makalah tentang food fermentation technology yang tidak saya bahas di sini dan sifatnya lokal ya. Maksudnya yang khas Indonesia gitu. Kan ada banyak ya. Nanti teman-teman bisa sambil googling, sambil lihat baca literatur dan lain sebagainya. Nah, nanti teman-teman bikin makalah bisa panjang-panjang, maksimum mungkin hanya 4 halaman ya. Jadi 4 halaman nanti diceritain proses makanannya seperti apa, cara buatnya seperti apa, kemudian secara ekonominya seperti apa gitu. Nah, nanti yang dipresentasikan boleh dari tugasnya, boleh dari yang lainnya. Jadi boleh produk yang lain selain yang ditugas, atau kalau mau yang gampang ya nanti presentasiin tugasnya. Cuma kalau presentasi nanti dalam bentuk PowerPoint, kalau tugas nanti dalam bentuk Word atau nanti boleh di-convert ke PDF biar dimasukin ke dalam dalam e-learning-nya gitu ya. Jadi nanti teman-teman tinggal upload di e-learning selama 1 semester ini. Gitu. Kira-kira ada pertanyaan nggak terkait presentasi dan tugas? Izin bertanya, Pak. Boleh? Berarti jangka waktu tugasnya itu 1 semester gitu ya, Pak? Iya, boleh.
1 semester ngumpulin. Jadi saya kasih tahu sekarang supaya teman-teman bisa nyicil. Jadi nanti kadang-kadang kan kita kalau dikasih tugas mungkin nanti ngerjainnya baru 2 hari 3 hari sebelumnya. Nah kalau ini supaya teman-teman mungkin nggak karena bisa jadi nanti kan selain mata kuliah ini teman-teman dapat tugas juga nih. Jadi biar nggak buru-buru saya kasih tahu dari sekarang. Jadi nanti teman-teman bisa apa namanya bisa kerjain mulai dari sekarang gitu. Oh iya, sama saya mau tanya, kalau untuk ujian, kalian lebih seneng ngerjain langsung soal atau ngerjain soal yang sifatnya bisa dibawa pulang terus dikerjain sendiri sendiri di apa selama beberapa waktu gitu. Teman-teman lebih suka yang mana? Dibawa pulang, Pak. Dibawa pulang ya. Mm-mm. Oke, nanti kita coba ya. Yang UTS mungkin nanti sifatnya jadi ada ya jadi kayak small project atau ya nanti kita lihat ya yang UTS-nya. Gitu. Oke, ada pertanyaan lain mungkin terkait sama presentasi dan tugas? Ini lumayan ya. Jadi 40% tuh nilainya. Jadi wajib ngumpulin. Kalau enggak nanti nggak dapat nilai yang bagus. Ya, sangat membantu. Untuk Pak, Boleh. untuk formatnya seperti apa ya, Pak? Tugasnya? Ya. Tugas kayak bikin makalah biasa aja. Jadi misalnya nanti ada poinnya terserah kalian. Jadi nanti intinya harus ada proses cara pembuatannya, kemudian ada reaksi yang terlibat di situ apa aja, kemudian secara ekonomi itu seperti apa produk itu, gitu. Oke, Pak. Oke. Ini Anissa masih belum bisa ya? Iya, Pak, belum bisa. Oh. Oke. Sebentar. Dia kayaknya jaringannya juga nggak oke ya. Ini saya ngirim kayaknya belum. Bentar. Ya. Sudah di copy ya? Apa namanya tadi chatnya ke Anissa? Linknya sudah, Pak. Linknya udah ya? Sudah. Oke. Ya udah. Nggak apa-apa, nanti tetap saya catat di absen karena sudah berusaha. Tapi nanti kasih tahu, minta tolong tetap dicoba ya. Kayaknya dia mesti ini deh, mesti apa namanya, mesti restart dulu atau Chrome-nya. Oh ya, dia pakai jaringannya kurang oke ya. Oke, baik. Kita mulai ya. Jadi kita lihat dulu ini ada video ya. Suaranya kedengeran? Dengar, Pak. Kedengeran, Pak. Kedengeran ya, oke. Bacteria, it's everywhere. It's in everything you eat, and it can kill you. Salmonella poisoning contaminated with E. coli. Contaminated with listeria. 1 in 6 Americans fall prey to a dose of bad bacteria every year.
But few of us know of the good bacteria found in foods we eat every day, like bread, cheese, salami, ketchup, even chocolate and coffee. And now trendy New York City noodle bar Momofuku is using good bacteria to concoct exotic new foods of the future. I think is really empowering to kind of see what we can do and create new flavors. With a small staff, Dan Felder runs Momofuku's 3-year-old food lab, where his job is to grow mold on everything in sight. I think we've just scratched the surface. The moldy food is then shipped off to Harvard University, where microbiologist Rachel Dutton is digging deeper into the role invisible particles called microbes play in the fermentation process. Places like Momofuku are really interested in the microbiology because they see this as potential new ingredients in foods that chefs didn't really access before. In her Harvard lab, she makes the distinction between spoiled food and fermented food. It's a fine line between something that's rotting and something that you are fermenting for the purpose of making it more delicious. Ini kayaknya ada Nisa bisa join ya. Oke, Anissa, akhirnya ya. Kita lanjut, ini lagi nonton video sebentar ya. Kita lanjutkan sedikit lagi. Dutton works mainly with moldy cheese and decayed rice, but it's the mold and decay that are really doing all the work. They actually are really the things that are giving the food all of the interesting smells and flavors. This is the result of a recent experiment. 3 days earlier, it was a bowl of freshly cooked rice in Rachel Dutton's mold chamber. This is actually where we filmed the time lapse. She added high levels of salt, took away the oxygen, and kept the rice at room temperature, then watched as the good bacteria took over and killed the bad. The finished product, the now fermented koji, is a whole new different food. What does it smell like? It smells like a banana or something. Yeah, it's very fruity. Dutton's research hopes to show how the microbes she grew turned the rice into a flavorful treat. It's like magic to me, and that's one of the reasons why I love doing it. So yeah, I'm just testing a new flavor. To Michaela Hayes, fermenting food isn't science, it's art. It's just so beautiful. I want to take a picture and put this on Instagram. Hayes is the owner of Krockenjar that sells a line of gourmet artisanal sauerkrauts. In the 3 years since Hayes began her business, she's seen the demand for fermented foods explode. There was a quote on Twitter or something like, fermentation is the new bacon. There's just more and more people interested in it. So many more that last year, Hayes and her friends started a monthly meetup group. NYC Ferment already boasts over Oke. Ya. Jadi tadi kita lihat ternyata memang ada batas garis ya antara apa yang disebut dengan makanan itu sudah basi atau makanan itu hasil dari fermentasi ya. Jadi kalau sudah basi ya ternyata ya itu kan mengkontaminasi ya. Tapi kalau fermentation technology ini, fermented food, itu sebenarnya mikroorganismenya justru diinginkan berada di makanan tersebut sehingga kita bisa mengambil manfaat ya. Jadi mikrobiologinya mikroorganismenya itu kita manfaatkan, kemudian metabolitnya itu juga dimanfaatkan ya. Sehingga nanti kita bisa belajar mulai dari production, isolation-nya, jadi ngambil bakterinya, kemudian bagaimana memodifikasinya, kemudian mengaplikasikannya, gitu ya. Jadi ibaratnya kayak membuat si mikroorganisme ini bekerja untuk kita, gitu ya. Dan yang paling penting ini menghasilkan potensi ekonomi ya. Tadi disebutkan yang tadinya di restoran itu bisa create new flavor gitu ya dari hasil fermentasi makanannya gitu ya. Kemudian tadi yang jualan sauerkraut ya,
sayur yang sayur yang sudah difermentasi gitu ya. Mungkin kalau di Korea namanya kimchi, kalau di kita nyebutnya asinan lah ya. Mirip kayak asinan gitu. Nah itu ada nilai ekonominya, bisa dijual, kemudian laku gitu ya. Jadi dan itu bisa dilakukan tidak hanya di industri besar, tapi skala rumahan pun bisa gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau berbisnis atau misalnya apalagi misalnya teman-teman calon ibu gitu ya, kemudian pengen kerjanya dari rumah karena bisa sambil ngeliatin anaknya dan lain sebagainya. Nah itu bisa tuh sambil bisnis produksi di rumah, kemudian dijual lewat online. Itu semua sangat memungkinkan sekarang gitu ya. Jadi mungkin nanti ini bisa membuka insight buat teman-teman gitu ya, karena kuliah itu jangan cuma jadi ilmu aja yang ada, ya teman-teman tahu itu satu nilai yang positif gitu ya, tapi nanti mudah-mudahan bisa lebih dari itu, artinya nanti bisa diaplikasikan atau malah bisa buat bisnis buat teman-teman gitu ya. Nah jadi kita mengeksploitasi mikrobial ya, jadi bakteri itu kita eksploitasi ya. Jadi kan kalau mengeksploitasi yang lain kan nggak boleh ya, kesannya negatif ya. Tapi kalau mikroba itu nggak apa-apa kita eksploitasi, karena memang secara etik itu nggak masalah ya. Kemudian kalau mikroorganisme itu mudah dipergunakan karena memang prosedurnya tidak terlalu sulit gitu ya. Kemudian cepat ya, bisa dipanen dalam hitungan jam. Kemudian tidak mahal ya. Jadi apalagi kalau teman-teman punya culture yang aslinya, kemudian itu bisa dipakai, kalau nyimpennya benar tuh bisa sampai dipakai bertahun-tahun ya. Bisa nanti dibuat anaknya, dibuat dari anaknya, terus nanti ada anaknya lagi, anaknya mikroba itu masih bisa menghasilkan terus produk yang kita inginkan. Kemudian endless possibility, jadi genetical engineering itu juga sudah berkembang jauh, jadi semua possibility-nya ada. Nanti kita coba lihat ya, saya ada video terkait sama bagaimana vitamin B2 itu bisa dihasilkan dari suatu organisme juga, gitu ya. Nanti kita lihat. Ya, jadi mikroorganisme itu sangat powerful. Nah, mikroorganisme yang kita bahas ini ada dua ya, ada prokaryotes, ada yang eukaryotes ya. Jadi kalau prokaryotes ini punya dinding sel ya, punya dinding sel. Kemudian kalau eukaryot dia juga punya dinding sel ya. Kemudian dia punya ini ya, ada mitokondria, kemudian jauh lebih lengkap gitu ya. Ini ada ada nukleusnya dan lain sebagainya gitu ya. Sedangkan yang prokaryotes ini lebih sederhana ya. Jadi prokaryotes ini nanti ada gram positif, ada gram negatif gitu ya. Nah, responsible mikroorganismenya apa? Nah, ini banyak ya, ada bakteria, ada fungi gitu ya. Yang golongannya bakteria ada yang tadi saya sebut ada gram negatif, ada gram positif ya. Kemudian dari segi dari fungi itu ada yang membentuk filamen ya. Ini ada contohnya, ada Rhizopus ya. Kemudian ada yeast, itu disebutnya khamir ya.
Jadi apa namanya? Ya ini macam-macam ya, ada Monascus ya, Candida gitu ya. Ini fungsinya macam-macam gitu ya. Nah, terdapat 5 grup yang sudah difermentasi secara komersial ya. Jadi ada microbial cell atau biomass. Jadi biomass ini kita ngambil mikrobanya, ya, kita ambil mikrobanya. Jadi nanti ada contohnya yeast. Nanti kita juga lihat sih ada video terkait sama pabrik yeast gitu ya. Kemudian untuk foods biasanya itu jadi selnya itu memang kita ambil, kita makan ya. Contohnya single cell protein ya, itu juga lumayan tren juga tuh. Jadi kita makan protein dari mikroba. Kemudian yang kedua adalah enzim. Nah, enzim ini banyak sekali digunakan ya, amilase dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian metabolit ya, ini baik yang primary atau yang secondary. Ini nanti yang metabolit ini bisa macam-macam ya, bisa buat antibiotik dan lain sebagainya. Kemudian rekombinan products ya, contohnya untuk menghasilkan insulin dan lain sebagainya gitu ya. Biasanya ini udah genetically modified ya, jadi sudah diatur gennya supaya bisa menghasilkan produk yang kita inginkan. Kemudian modify a compound, jadi apa namanya, dia sifatnya bisa mentransformasi sesuatu ya. Jadi teman-teman mungkin pernah dengar ada bakteri yang bisa mereduksi, bisa memakan plastik gitu ya, kemudian bisa memakan logam gitu ya, kemudian ini yang menarik juga hardening concrete. Jadi kalau teman-teman tahu beton ya, beton itu kan suka ada crack ya. Nah, supaya nggak crack itu nanti dikasih bakteri di situ, kemudian nanti bakterinya bisa ngambil source yang ada di sekitarnya untuk jadi makanannya, kemudian dia nanti akhirnya bisa memadat dan menghilangkan crack-crack di konkret tadi, di beton tadi. Itu apa namanya, ada juga penelitian yang ke arah sana gitu ya. Jadi 5 hal ini yang sudah sangat dieksploitasi terutama di bidang makanan ya. Nah, tadi apa aja yang biomass? Tadi seperti saya bilang ada SCP ya, single cell protein. Ada yang tahu nggak single cell protein itu apa? Halo? Halo Pak, maaf kedisconnect Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ya. Jadi biomass itu contohnya tadi single cell protein. Ya, nanti teman-teman bisa googling single cell protein. Kemudian bacterial culture, ya, probiotics, yeast, tempe, itu kita ambil bakterinya, ya, kita ambil kapangnya buat kita makan. Kemudian ada yang primary metabolit, jadi nanti hasil metabolismenya, ya, seperti asam aminonya, proteinnya, fatty acidnya, enzimnya, gitu ya, itu yang kita ambil. Itu nanti juga bisa jadi suplemen, bisa jadi nanti ingredient tambahan di dalam makanan dan lain sebagainya ya. Atau yang kedua secondary metabolites, contohnya misalnya antibiotik, toksin, hormon, flavor gitu ya, atau enzim gitu ya. Itu juga nanti bisa digunakan di dalam makanan. Nah, bagaimana di industrinya ya? Nah, ini contohnya untuk enzim ya. Untuk enzim tuh
kita lihat yang biru ini yang paling besar ya porsinya dari keseluruhan market di enzim ya. Ini yang biru ini adalah food and beverage ya. Food and beverage ya. Jadi food and beverage paling banyak ya untuk apa namanya porsi enzimnya, dan tiap tahun makin lama makin meningkat ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan exogenous enzim ya, itu enzim-enzim yang didapat dari tadi bakteri ya. Jadi ada alfa amilase, beta amilase gitu ya, invertase, beta glukanase, macam-macam ya. Nah, nanti aplikasinya itu juga banyak banget ya. Jadi bisa untuk produksi jus, kemudian high fructose syrup gitu ya. Kemudian nanti ada yang buat cheese, dairy products, ada yang buat wine dan lain sebagainya gitu ya. Nah, nanti kita bahas semua jenis makanan yang apa namanya yang major gitu ya. Nanti kita akan bahas satu-satu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Gitu. Nah, ini contohnya untuk aktivitas mikroorganisme bisa menghasilkan tadi ini ya secondary metabolites ya. Nah, secondary metabolites, nah ini industrinya tadi bisa farmasi, bisa kesehatan, bisa untuk agriculture ya, untuk produksi vitamin ya. Nanti vitamin itu selain ke farmasi, ke farma, bisa untuk food dan lain sebagainya gitu ya. Untuk feed itu juga besar juga ya. Cuma karena kita ngomonginnya kan teknologi pangan ya, jadi yang kita makan itu bisa jadi itu adalah hasil produk dari mikroorganisme. Nah, ini ada video vitamin B2. Kita coba lihat bersama-sama ya. BASF, we are the leading chemical company creating chemistry and have been doing so for 150 years, searching for and finding the best solutions. This is how we work, as we did 25 years ago, when we found a unique and natural process to produce our vitamin B2, Ludovit B2 SG80. It is completely different from the production methods of other vitamin B2 producers in the world. Our vitamin B2 is produced in Gunsan, Korea. On our production site, we maintain the highest safety and regulatory requirements, according to the highest Western standards. It all starts with our unique production strain, the Ashbia gossypii fungus. The role of Ashbia gossypii during production can be compared to that of baker's yeast during brewing. The strain produces vitamin B2 riboflavin from vegetable oil in a fermentation process. Its typical orange color indicates successful fermentation. Vitamin B2 is then isolated, purified, and dried. In 25 years of vitamin B2 fermentation, we have optimized the process so that we are able to offer the highest quality, reliability, and safety. It guarantees homogeneous mixing with all types of feed, such as vitamin blends, premixes, mineral, and mixed feeds. And when it comes to the animals, vitamin B2 is an essential ingredient for the vital growth and development of poultry, pigs, fish, calves, and other animals. Overall, we do our best for you and for your livestock animals. Ya, itu ya, vitamin B2 ya. Tadi vitamin B2 dari apa namanya? Nah, ini ya, fungus Ashbia gossypii ya. Jadi jadi gosip-gosip apa yang bisa menghasilkan vitamin? Nah, ini ya, Ashbia gossypii. Ya, jadi dan dia tadi mediumnya apa? Ada yang ingat nggak?
Dari apa tadi? Dari oil ya. Halo? Ya, Pak. Ya. Oke, berikutnya kita lihat aktivitas industri mulai dari kecap ya, kemudian yogurt, cheese gitu ya. Nah, itu industrinya besar sekali gitu ya. Kemudian produksi protein gitu ya, produksi bakery yeast ya, kalau mau bikin roti itu pasti kita butuh yeast-nya gitu ya. Kemudian single cell protein itu buat feed juga, bisa buat makanan manusia pun juga memungkinkan gitu ya, nanti dibentuk dalam yang lain dan source yang lain gitu ya. Kemudian ada wine, liquor gitu ya, atau etanol gitu ya. Kemudian dextran, santan gitu ya, itu untuk pengental biasanya. Nah, ini semuanya bisa jadi asalnya dari mikroorganisme. Nah, ini kita coba lihat yeast industry ya. Kita coba lihat sekarang. Teknik besar-besar. Oke. Nah, berikutnya adalah historinya ya. Jadi food fermentation ini itu sudah dimulai dari 5.000 tahun sebelum century ya. Jadi membuat wine di Babilonia ya. Kemudian 3.000 tahun sebelum Masehi itu di Mesir, kemudian di Meksiko dan di Sudan ya. Itu mereka membuat wine ya. Kemudian 7.000 tahun old wine ya. Jadi dulu 5.400 sebelum
sebelum Masehi ya. Di Iran dekat Azerbaijan itu ditemukan old wine ya, kemudian disimpan di University of Pennsylvania. Kemudian 3000 tahun sebelum century gitu ya, itu milk fermentation mulai ada ya. Jadi susu itu mulai difermentasi ya. Kemudian orang membuat roti itu udah dari zaman dulu ya, dari 1500 tahun sebelum Masehi ya. Di Mesir ya. Kemudian orang China itu ya, Chinese itu mungkin adalah disebut sebagai yang pertama kali mendevelop fermentasi sayur-sayuran gitu ya. Jadi itu bisa adalah histori fermentasi di dunia ya. Nah, produknya macam-macam ya di seluruh dunia. Jadi source-nya bisa dari susu, bisa dari minuman, dari sereal, dari daging, dari ikan ya. Kemudian sayur-sayuran ya. Nah, ini produknya macam-macam ya. Jadi cheese, yogurt dari susu ya, sampai acar, kimchi, sayur asin ya, itu dari sayur-sayuran. Nah, yang Indonesia apa ya? Indonesia contohnya misalnya tape ya. Tape ini cukup walaupun mungkin di tempat lain juga ada ya, di Afrika itu karena banyak menghasilkan singkong juga ya. Tape itu sangat terkenal di Indonesia. Kemudian tempe ya, tempe tauco ini sangat terkenal di Indonesia. Kemudian urutan ini ada di Bali ya, fermentasi daging urutan ya. Kemudian teh ya, teh meskipun teh bukan asalnya bukan asli dari Indonesia, tapi Indonesia adalah penghasil teh dan kopi yang sangat dikenal di dunia, gitu ya. Nah, di fermentasi sendiri itu ada yang disebut amilolitik dan proteolitik. Kalau amilolitik berarti amilo ya, dia mendigest atau memakan amilosa ya. Nah, ini kalau dilihat dari yang A ini ya. Kalau yang A ini kita lihat dia ada lingkaran bening ya. Jadi bakteri atau mikroorganisme yang bersifat amilolitik saat dia diberikan amilosa ya, dia mencerna sehingga menghasilkan di sini ada yang di sekitarnya itu bening ya. Kemudian proteolitik proteo, jadi sifatnya dia mendigest atau mengubah protein menjadi sesuatu yang lain gitu ya. Nah, itu nah ini contohnya ada di gambar B ya. Dia bersifat proteolitik ya. Nah, yang A ini yang B ini mediumnya adalah kasein disebutkan. Kalau yang A ini tadi starch, kalau yang B ini kasein. Jadi kasein karena dia protein sifatnya, maka dia di sekitar lingkaran ini itu dia juga bening ya, dia mengambil terlihat dia mendigest si proteinnya. Nah, berikut ini adalah beberapa basic food
biochemical fermentation. Kita coba lihat bersama-sama videonya ya. Where does bread get its fluffiness? Swiss cheese its holes? And what makes vinegar so sour? These foods may taste completely different, but all of these phenomena come from tiny organisms chowing down on sugar and belching up some culinary byproducts. Let's start with yeast. Yeast are single-celled fungi used to make bread, beer, and wine, among other products. Yeast break down carbohydrates like sugar to get energy and the molecules they need to function. They have two different ways to do this, the oxygen-dependent or aerobic pathway and the oxygen-independent anaerobic pathway, which is also called fermentation. When you bake bread, yeast can use both pathways, but they normally prefer to start with the anaerobic process of fermentation. In this process, ethanol is produced in addition to CO2. No, bread isn't alcoholic. Small amounts of alcohol that are secreted evaporate during baking. In the aerobic or oxygen-dependent pathway, the yeast consumes some of the sugar and produce carbon dioxide gas, or CO2, and water. In both processes, the CO2 accumulates and creates tiny bubbles. These bubbles get trapped by gluten and create a sponge-like structure that gives the bread its soft texture. Wine also relies on yeast, but a winemaking setup keeps the oxygen levels low so that yeast consume sugar using fermentation, the anaerobic pathway. The process often starts with wild yeasts already hanging out on the grapes. But to get consistent results, most winemakers also add carefully selected strains of yeast that can tolerate high levels of alcohol. The yeast consume the sugar in the grape juice, and as the sugar level drops, the alcohol level rises. This doesn't necessarily mean that sweeter wines have less alcohol. Different types of grapes start with different amounts of sugar, and sugar can also be added. What happens to carbon dioxide? It just bubbles away through a vent. In carbonated alcoholic beverages like champagne and beer, sealed containers are used in primary or secondary fermentation to keep the carbon dioxide in the bottle. Wine also introduces us to our second type of food-producing microorganism, bacteria. A special strain of bacteria turns a tart compound in grape juice into softer tasting ones that are responsible for some of the flavors in red wines and Chardonnays. Another type of bacteria, called acetic acid bacteria, isn't so desirable in wine, but they have their function too. If there's oxygen around, these bacteria convert the ethanol in wine into, well, acetic acid. Let this process continue, and you'll eventually get vinegar. Yeah. Bacteria are the key for cheese, too. To make cheese, milk is inoculated with bacteria. The bacteria gobble up the lactose, a kind of sugar, and produce lactic acid, along with many other chemicals. As the milk gets more and more acidic, its proteins start to aggregate and curdle. That's why spoiled milk is clumpy. Cheesemakers usually add an enzyme called rennet, naturally found inside of cows, goats, and some other mammals to help this process along. Eventually, those little curdles turn into bigger curds, which are pressed to squeeze out the water and create a firm cheese. Different strains of bacteria make different kinds of cheese. For example, a species of bacteria that emits carbon dioxide is what gives Swiss cheese its characteristic holes. Some cheeses, brie and camembert, use another kind of microorganism too, mold. So your kitchen functions as a sort of biotechnology lab, manned by microorganisms that culture your cuisine. Yogurt, soy sauce, sour cream, sauerkraut, kefir, kimchi, kombucha, cheddar, challah, pita, and naan. But maybe not all at the same dinner. Ya, jadi makin jelas ya. Jadi fungsi tiap mikroorganisme beda-beda, kemudian melalui jalur yang berbeda-beda untuk menghasilkan produk yang berbeda. Nah, jadi ada yang tadi yang disebut ethanol fermentation ya. Jadi mengubah karbohidrat, kemudian
menjadi gula, kemudian menjadi alkohol, ya. Dibutuhkan enzim untuk mengubah pati menjadi gula, kemudian yeast tadi mengubah gula menjadi alkohol, ya. Kemudian berikutnya adalah protein fermentation. Jadi protein dirubah menjadi amino acid, ya. Nah, ini bisa dengan bantuan lactic acid bakteria. Ini nanti ada soy sauce, ada yogurt gitu ya, ada tempe. Ini mengubah protein nanti menjadi peptida atau amino acid, asam amino yang lebih sederhana sehingga lebih mudah dicerna oleh tubuh, gitu ya. Kemudian ada lactic acid fermentation, ya. Tadi kita lihat ada mikroba, kalau yang di wine tadi ada mikroba yang merubah alkohol menjadi lactic acid fermentation, ya. Jadi ada yang jadi mengubah langsung dari gula ke lactic acid atau melalui jalur alkohol, gitu ya. Jadi glukosa itu bisa menjadi asam laktat, ya, atau disebut homolaktik, atau glukosa menjadi asam laktat, etanol, dan yang lain. Ini disebut sebagai biasanya heterolaktik namanya, ya, karena selain asam laktat dihasilkan pula etanol, ya. Kemudian ada juga lipid fermentation, ya. Jadi lipid dirubah oleh mold atau lactic acid bakteria menjadi fatty acid, ya, yang lebih sederhana, glycerol, dan flavor compound, ya. Nah, ini contohnya tadi ada di cheese, ada di yogurt, ada di tempe, gitu ya. Nah, dari tadi kita sudah belajar makanan fermentasi itu seperti apa, gitu ya. Nah, development-nya seperti apa? Nah, development-nya itu tadi kan ada yang kalau tadi di video tadi disebutkan ada yang saat buat wine misalnya sebenarnya bakteri itu udah ada tuh di dalamnya, gitu ya. Nah, itu disebut spontaneous atau natural, gitu ya. Nah, tapi biasanya untuk mendapatkan desired product atau produk yang diinginkan dengan misalnya kadar flavor tertentu atau misalnya kadar tadi contohnya kalau wine kadar alkohol tertentu, gitu ya, atau spesifik ingin rasa tertentu, gitu ya. Nah, itu starter culture itu dibutuhkan, gitu ya. Jadi starter culture dibutuhkan, artinya culture mikroba yang sudah terseleksi dengan lebih baik, gitu ya. Nah, itu ditambahkan supaya hasilnya supaya dapat lebih terkontrol. Nah, di perkembangan berikutnya hingga saat ini, ya, perkembangan ilmu dan teknologi sangat pesat, ya, sehingga tadi ada yang disebut superbakteria. Jadi dia bisa menghasilkan produk spesifik seperti yang kita inginkan. Gitu. Ya, jadi kalau zaman dulu mungkin sifatnya spontaneous, tapi makin ke sini kita bisa mengengineer produk yang kita inginkan. Nah, benefitnya apa produk pangan yang sudah difermentasi? Yang pertama, dia shelf life-nya bisa jadi lebih panjang, ya. Kalau susu itu bisa basi cepat, gitu ya, tapi kalau sudah dibentuk menjadi yogurt atau dibentuk menjadi cheese itu shelf life-nya berubah jadi sangat panjang. Kemudian improve nutrition, ya. Jadi vitamin B contohnya tadi, kemudian vitamin B12 itu juga dapat ditemukan di tempe, gitu ya. Itu nutrisinya jadi lebih banyak, ya. Jadi jadi lebih mudah dicerna oleh tubuh, ya.
Kemudian improve taste sama flavor ya. Jadi rasanya ya ada orang yang nggak suka misalnya raw milk gitu ya. Tapi kalau udah jadi yogurt itu jadi lebih ada rasanya dan lebih enak untuk dinikmati contohnya ya. Kemudian decrease toxicity. Jadi kita sebut ini bakteri yang baik ya. Kalau bakteri yang baik dia selama proses itu dia bisa melawan bakteri-bakteri yang ingin merusak makanan tersebut ya. Dan tentu saja menghasilkan health benefit untuk beberapa mikroorganisme ya, contohnya kayak probiotics. Nanti kita bahas lebih jauh terkait sama probiotics ya. Manfaatnya seperti apa itu sangat banyak ya, terutama untuk kesehatan pencernaan kita. Nah, sekarang ada kuis sedikit. Kira-kira yang pertama kita jawab bareng-bareng ya. Kira-kira jawabannya apa nih? Why do we sometimes need more than one organism to produce fermented food? Jadi kenapa kita butuh lebih dari satu organisme untuk memproduksi fermented foods? Kira-kira jawabannya apa? A benar nggak? A benar. A benar. B benar juga nggak? benar kayaknya. Kenapa kayaknya? Nggak yakin. Kenapa nggak yakin? Tadi contohnya ini ya, protein. Jadi kalau protein dipecah jadi apa? Peptida. Terus dipecah lagi jadi asam amino. Itu bisa dilakukan sama bakteri ya. Kalau yang C benar nggak? Single masih bisa produce ferment. Ya, betul. Yang single masih bisa. Jadi jawabannya salah ya. Jadi A dan B benar. Terus sekarang yang biomass production. Nah, kira-kira jawabannya apa? Yeast, probiotics, SCP itu tergolong biomass atau enggak? Iya. Ya, betul ya. Jadi tadi kan yeast kita ambil tuh, dia bakterinya kita tadi kalau teman-teman lihat drum dryer tadi ya, terus diambilin semua yeastnya itu kita ngambilin biomass, ngambilin badannya si mikrobanya itu. Probiotics itu juga sama ya, jadi kayak apa contohnya yang gampang Yakult ya. Yakult tuh kita minum bakterinya ya, itu disebutnya juga biomass. SCP single cell protein itu juga kita justru malah ambil bakterinya ya untuk jadi protein. Jadi A, B, dan C benar ya. Oke. Kayaknya udah selesai nih. Ini bacaan yang teman-teman bisa baca. Nah, ini berikutnya udah chapter 2. Chapter 2 berarti minggu depan ya? Sampai sini ada pertanyaan nggak, teman-teman? Belum. Sudah cukup jelas? Pak, izin bertanya. Boleh? Berarti dalam buat suatu produk itu reaksinya nggak cuma satu reaksi aja ya, bisa banyak kayak protein fermentation terjadi, terus lipid fermentation juga terjadi gitu Pak? Iya, betul. Jadi bisa lebih dari satu. Nah, cuma biasanya yang di-highlight memang yang besarnya saja. Contohnya misalnya kalau di tempe ya, di tempe itu yang sebenarnya dia kan si mikrobanya dia ya makanin karbohidrat juga, makanin protein juga, makanin lipidnya juga ya kan. Tapi karena kedelai itu kita anggap sebagai source dari protein, maka protein biasanya yang di-highlight gitu. Jadi sebenarnya
kompleks ya. Jadi lebih dari satu reaksi yang terjadi, betul. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Oh, kalau pertanyaan di luar materi boleh apa enggak? Boleh, boleh. Ini kan kita belajarnya daring ya Pak ya. Kalau misalnya sistem daring kayak gini, UTS-nya tuh kayak gimana sih Pak? Soalnya bingung, baru pertama kali. Baru pertama kali ya. Iya. Kalau nanti UTS-nya nanti ada beberapa soal. Jadi soalnya nanti boleh dibawa pulang, tapi ngerjainnya tetap sendiri-sendiri. Nah, nanti dikerjain aja hasil apa soalnya. Jadi misalnya nanti ada bacaan jurnal misalnya, atau ada macam-macam sih. Bisa ada pertanyaan jawab esai, itu juga boleh. Ada juga gitu. Itu dari Atau ada dosen juga yang misalnya nanti kalian kan ini kuliahnya 2 jam gitu. Nah, nanti ngerjain soalnya 2 jam, dibatesin waktunya 2 jam harus ngerjain. Itu ada juga. Kalau yang kelas yang kemarin, yang teknologi fermentasi, saya UTS-nya itu take home test. Ya maksudnya kerjanya tetap di rumah sih, cuma dikasih waktu 1 minggu untuk ngerjain. Nah, UAS-nya itu mereka minta ngerjain selama 2 jam aja. Ya udah, nanti 2 jam itu nanti saya kasih soal. Biasanya ada soal pilihan ganda atau ada soal isian singkat sama esai. Nah, nanti selama 2 jam itu teman-teman nyelesain soal itu. Nanti dikumpulin dalam waktu 2 jam gitu. itu materinya dari slide atau gimana Pak? Materinya dari slide. Tergantung sih, bisa dari slide bisa enggak. Cuma pasti harusnya teman-teman bisa jawab lah gitu. Tenang aja, nggak susah kok. Kalau dibuat apa namanya happy, pasti teman-teman bisa ngerjain. Ada lagi yang mau ditanya? Pak, untuk materi slide-nya ini selalu diupload ke Big kan ya? Iya. Kalian sudah bisa akses yang teknologi fermentasi belum? Belum dicek lagi sih. Belum dicek ya. Nanti coba cek ya. Harusnya karena saya udah pernah ngisi kuliah teknologi fermentasi sebelumnya, harusnya ini sudah ada semua materinya tuh. Gitu. Oh iya Pak. Cuma dalam bentuk PDF, nggak dalam bentuk PowerPoint. Iya. Gitu. Ini kalian nanti ikut sanitasi pangan juga nggak ya? Ada juga Pak. Ikut Pak, sanitasi industri pangan. Sanitasi industri pangan ya? Iya. Ya. Ada juga ikut ya? Nanti hari Jumat sama saya lagi. Iya Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Nah, nanti kalau teman-teman mau ngelihat videonya itu juga bisa dari YouTube. Nanti saya akan upload hasil recording ini ke YouTube. Nanti saya kasih linknya. Ini kalian ada PIC ketua kelasnya nggak? Raihana Pak. Siapa? Raihana Pak. Ya, nah boleh minta. Ini sudah ada. Oh, sudah ada di grup ya. Nanti saya share di grup besar deh. Kan itu ada grup yang KK 2020 ya. Iya Pak. Nah, nanti linknya saya share di situ. Baik Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Pak, kalau misalnya
Antara reguler sama kelas karyawan tuh dibedainnya apa ya Pak? Nah, kebetulan saya nggak ngajar yang kelas reguler. Oh. Ya. Iya Pak ya. Kenapa? Iya Pak, nggak apa-apa udah. Kebetulan saya nggak ngajar yang kelas reguler, saya ngajarnya kelas yang malam aja. Jadi saya agak kurang tahu nih yang tapi harusnya materinya kurang lebih sama ya. Cuma mungkin dosennya beda. Gitu. Oh ya, tadi kita perkenalannya belum lanjut nih ke sebentar ya. Tadi saya baru kenalan. Ulfat udah bisa mic-nya sudah bisa belum ya? Belum Pak katanya. Belum bisa ya, nggak kedengeran ya. Oke, nggak apa-apa deh, nanti lain kali ya. Anissa boleh perkenalan diri dulu? Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Anissa Intani Suara, bisa dipanggil Anissa. Saya dari Diploma 3 Analisis Kimia IPB. Udah Pak. Ini kalian berempat semua dari analis kimia semua ya? Iya Pak. Betul. Tapi baru kenal di sini Pak. Oh, barengan. Janjian. Enggak, baru kenal Pak. Oh, baru kenal. Iya, kan Oke. beda angkatan. Anissa angkatan berapa? Saya angkatan 53 Pak, 2019. Oh, 53. Oke. Sudah kerja sekarang atau gimana? Ya, belum Pak, belum bekerja. Oke. Ya, mudah-mudahan ini ya. Nanti kalau misalnya kalian berminat apply di Nutrifood, kalau belum pernah coba, nanti boleh juga kirim CV-nya ke saya. Nanti siapa tahu dites bisa lolos. Berminat sekali Pak. Ya, boleh nanti kirim email saya ya. Ini saya tulis email saya ya. Nanti saya chat di web di itu aja WhatsApp. Karena ini kan mau saya upload, nanti takutnya saya kena ini lagi, kena spam lagi ya. Nanti saya kasih chat di grup yang KK 2020. Oke. Kalau begitu terima kasih. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Sudah Pak. Udah cukup ya. Nanti kalau mau tanya terkait sama tugas atau dan lain sebagainya terkait mata perkuliahan ini atau semua hal yang terkait sama kuliah, nanti boleh silakan kontak saya ya. Gitu. Baik, kalau gitu cukup. Terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman. Mudah-mudahan kuliah ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di hari Jumat untuk kuliah yang berbeda dan pekan depan untuk kuliah Techfair lagi ya. Terima kasih semuanya. Kita tutup dengan berdoa alhamdulillah alamin. Semoga semua sehat selalu ya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak. Sama-sama.